Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang informasi atau kabar itu sangat beda dengan informasi yang diberikan alam terhadap informasi yang kita bicarakan sekarang tentang media sosial, tentang Facebook, WA. Informasi yang lewat alam itu yang disinggung tadi Pak Andi tentang bagaimana air laut itu, tentang buaya itu, tentang kita sendiri yang tua, itu kan sesuatu natural, yang sesuatu yang dikabarkan ada lewat alam ini. Dan itu suatu pasti, dan itu suatu masuk di bab imam ceritanya. Nabi sendiri dikabarkan jauh sebelumnya bahwa akan datang Nabi terakhir lewat kitab-kitab terdahulu, baik kitab Injil itu sendiri sahabat bahwa akan datang. Itu kan kabar yang akan diberitakan. Setelah sampai ke bahwa akan ada Nabi terakhir ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lagi ada melanjutkan berita yang kita maksud tadi tentang adanya hari kiamat, tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Itu kan kabar informasi yang diberikan dari yang terdahulu. Tapi bedanya informasi yang kita dapatkan sekarang yang begitu ramai kita bicarakan, yang Pak Ismail mempunyai dua sisi, negatifnya dan positifnya. Ya, itulah tadi. Kalau orang berpikiran sehat di dalam bermedia, dalam berinformasi, pasti yang dia kabarkan, pasti medianya, pasti media yang bermanfaat bagi orang, yang memberikan informasi-informasi yang punya fakta, yang punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang orang fasik itu istilahnya mungkin sekarang yang kita bisa golongkan fasik itu sama dengan orang pembawa berita hoax. Itu mungkin bisa disederajatkan, sering membawa berita-berita hoax. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa masih ada orang sekarang sering berbicara yang tidak benar di media sosial itu? Apa keuntungan dari yang dia bisa ambil dari berbicara yang tidak benar itu? Bahkan mencela orang, bahkan mengkritik orang. Bagusnya sekarang aturan informasi, aturan media telah mungkin dibuatkan aturan-aturan tertentu sehingga orang tidak bisa senaknya bermedia dengan begitu saja. Seandainya mungkin tidak ada aturan, mungkin tiap hari orang ribut di media, orang baku caci, baku maki, baku celah. Tapi karena ada aturan-aturan yang sehingga dia bisa tidak begitu bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, nahmadu wa nusalli ala Rasulillah. Setelah mendengar tadi dari narasumber mengenai ayat yang dipaparkan, itu kurang lebih 1400 tahun yang lalu sudah digambarkan kejadian itu. Sedangkan pemerintah kita baru sekitar tahun 2008 baru menyikapi dengan satu aturan yang namanya Undang-Undang IT, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Sehingga ini bagi pelaku-pelaku medsos yang sifatnya berbau kejahatan, ini sudah diancam dengan Undang-Undang IT di bawah koordinasi polisi cyber, di bawah Barreskrim. Itu. Jadi saya ingin katakan bahwa ini yang namanya informasi yang overload atau saya katakan informasi yang berlebihan, kita harus perlu banyak tabayun seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Samsu tadi. Karena kapan kita tidak tabayun, ringan tangan mengirimkan itu, kita akan disadap oleh tim cyber dan data itu tidak akan hilang. Sekalipun kita delete di kita punya HP, tetap menit, detiknya semua ada di situ. Jadi perlu kita tabayun, hati-hati dalam bermedsos, ya. Karena mulai dari jajaran Polri sampai Polda sampai ke itu sudah ada tim cyber, ada polisi yang memang memantau kejahatan-kejahatan yang sifatnya di medsos berdasarkan Undang-Undang IT. Sekalipun ini merupakan delik aduan, artinya delik aduan itu delik yang nanti dilaporkan baru diproses. Tetapi ini sangat berbahaya dan sudah banyak yang terjerat dengan kasus ini. Itu sekadar tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.